Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Firlasari Rianar. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan hadis diroyah serta perkembangannya. Ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, ada hadis riwayah dan ada hadis diroyah. Tetapi sebelum ke penjelasan tersebut, kita harus mengetahui dulu apakah itu pengertian dari ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan oleh perawi. Lalu apakah perawi itu? Perawi adalah orang-orang yang meriwayatkan, yang membawa ataupun menyampaikan berita. Nah, letaknya perawi ini ada di mana? Ada di dalam sanad. Lalu apakah rawi itu? Rawi adalah isi beritanya. Nah, isi berita ini terletak di mana? Di dalam matan. Rukun hadis itu harus ada 3, yaitu sanad, matan, dan muharrij. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Apakah itu pengertian hadis riwayah dan apakah itu pengertian hadis diroyah? Hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disadarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun tingkah laku. Lalu apakah itu hadis diroyah? Hadis diroyah adalah kaidah-kaidah yang mempelajari atau pembahasannya pada sanad dan matan, lalu diteliti dan menghasilkan kualitas hadis. Apakah ini hadis ditolak ataupun diterima? Jadi yang menentukan sahih atau tidaknya suatu hadis itu adalah hadis diroyah. Meskipun hadis diroyah dan riwayah ini berbeda, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan karena adanya hadis riwayah tidak bisa terlepas dari peran hadis diroyah. Contoh seperti fikih dan usul fikih. Kita lanjut ke sejarah perkembangan pada masa Nabi. Sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi itu larangan Nabi menulis hadis sebenarnya sifatnya kondisional saja. Mengapa demikian? Karena Nabi juga memperbolehkan hadis untuk ditulis. Buktinya ada kok sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai catatan-catatan pribadi. Siapakah itu? Yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib yang menamai catatan pribadinya dengan As-Sahifah. Lalu yang kedua ada Abdullah bin Amr bin As yang menamai kitab catatan pribadinya sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Kita lanjut ke sejarah perkembangan ilmu hadisnya. Dulu anjuran suruhan atau mengecek dasar-dasar kebenaran suatu hadis itu sudah ada di mana? Yaitu di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, tapi ketika pada masa Nabi untuk mengecek kebenaran suatu hadis itu benar atau tidak, itu kita bisa langsung ke rumah Nabi dan menanyakannya langsung. Lalu bagaimana ketika Nabi sudah wafat? Kita bertanya kepada siapa? Yang kita tanyakan itu kepada sahabat untuk mengeceknya, atau orang-orang terdekat dengan Nabi untuk mengecek sahih atau tidaknya suatu hadis tersebut. Lanjut ke sejarah perkembangan pada masa sahabat. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat itu pada masa itu disebut dengan taklil riwayah. Apa itu taklil riwayah? Yaitu pembatasan periwayatan. Kenapa begitu? Karena pada masa itu terjadi konflik politik. Pada masa siapa? Ali bin Abi Thalib yang memecahkan umat Islam menjadi beberapa golongan. Nah, dari situ muncullah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan hadis-hadis palsu. Mendengar itu, ulama dari golongan sahabat tidak tinggal diam. Nah, mereka langsung mengadakan yang namanya rihlah ilmiah. Apakah itu rihlah ilmiah? Rihlah ilmiah adalah mendatangi sahabat-sahabat senior di berbagai negara. Karena sahabat-sahabat senior itu sudah pindah ke berbagai negara. Jadi untuk mengeceknya itu harus diadakan rihlah ilmiah. Kita lanjut ke sejarah perkembangan pada masa sahabat. Sebenarnya hadis ini
pada masa sahabat itu timbul secara lisan, harus disertai saksi, sumpah, bahkan sanadnya. Jadi ilmu hadis itu sudah ada pada zaman sahabat. Lanjut ke sejarah perkembangan tabi'in. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in ini sudah berhasil dibukukan. Atas siapa? Atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu siapa yang melakukannya? Adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lalu di masa ini muncullah model-model kitab hadis seperti Muwatta, Musnad, dan lainnya. Namun walaupun hadis ini sudah ditulis, masih bercampuran dengan perkataan dan fatwa dari sahabat. Kita lanjut ke sejarah perkembangan sahabat sahabat ilmu hadisnya. Ilmu hadis juga sudah ditulis, dan pada masa tabi'in ini masih bercampur dengan ilmu lain, seperti Imam Syafi'i yang menulis usul fikih tentang Ar-Risalah dengan nama kitabnya itu Al-Um. Lanjut sejarah perkembangan pada masa tabi'in. Dulu pada masa ini hadis terjadi kejayaan atau keemasan. Di sini juga sudah mulai dipisahkan dari perkataan dan fatwa Nabi mau fatwa sahabat, dan dipisahkan dari hadis sahih atau tidak sahihnya. Lalu muncullah kutubus sittah, dan muncullah kitab-kitab jam'i, model kitab jam'i. Nah, kita lanjut ke sejarah perkembangan ilmu hadisnya pada masa tabi'in. Nah, pada masa ini perkembangan ilmu hadis ini telah terpisah dari ilmuwan lainnya, tetapi belum menyatu, dan muncullah kitab-kitab ilmu hadis seperti apa? At-Tahri Al-Kabir, yaitu kitab dari Imam Bukhari. Nah, yang kedua ada At-Tabaqat At-Tabi'in. Ini karyanya dari Imam Muslim. Lanjut ke pada masa setelah tabi'in. Pada masa setelah tabi'in ini hadis penulisannya lebih cukup sistematis. Muncullah kitab-kitab seperti Mustadi'ah, Syarah, dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke perkembangan pada masa setelah tabi'in ilmu hadisnya. Nah, ilmu hadis ini sudah bisa berdiri sendiri. Sebagai ilmu hadis pertama, Al-Muhadis Al-Fasil, Ar-Rawi Wal-Baina Wal-Wa'i. Karyanya siapa? Karyanya Rahma Hurmuzi. Mungkin demikian presentasi singkat saya mengenai pengertian dari ilmu diroyah dan ilmu riwayah serta sejarah perkembangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.